dihidupi oleh ayat-ayat kitab suci. Soalnya kan juga ya ingin mengikuti Kristus ya harus ada istilahnya inspirasi juga dari kitab suci, dari Injil. Karena kitab suci kan sabda Tuhan. Iya benar. Daya dorongnya kan itu kan. Kuat banget itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ceritanya gitu ya. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Mantap. Hari ini saya kedatangan tamu nih ya, anak muda yang energik ya, kalem, tetapi juga bisa diandalkan. Semoga bisa bercerita tentang kisah-kisah pengalaman rohani hidupnya dalam Pojok Iman ini. Dan Pojok Iman memang adalah sarana kita untuk berbagi kisah-kisah pengalaman hidup menjadi master of story. Gitu ya, Frat ya? Iya, betul. Lanjut saja, Frater, kita to the point. Frater, kita akan bicara sebagaimana Frater mengusulkan tentang moto panggilan. Moto panggilan. Bahwa panggilan kita untuk menjadi imam, kendati Frater masih menggapainya, mencapai imamat mulia, tetapi panggilan itu harus ada moto. Betul. Dan moto ini memang harus dihidupi oleh teman-teman satu angkatan gitu ya. Nah, itu nanti yang kita akan bahas bersama mengenai moto panggilan. Apa kepentingan dan maknanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi sebelumnya mendingan kita kenalan dulu ya dengan makhluk yang satu ini. Kenalin Frat, nama dari paroki mana, anak keberapa gitu ya Frat, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Christopher Edgar Leonardo, biasa dipanggil Edgar di Purhita ini. Saat ini sudah berada di tahun orientasi rohani Keuskupan Agung Jakarta. Saya asli dari paroki Ibu Teresa Cikarang. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Paroki mana tadi? Dari paroki Ibu Teresa Cikarang. Cikarang, ada 2 ya jadi ya tadi ya. Satu lagi ada 2 ya. Edgar, paroki Cikarang. Jauh juga ya itu ya. Iya, Romo. Perbatasan Jawa Barat ya. Iya. Dengan Karawang maksudnya. Karawang ya. Iya. Kecilnya emang di sana kamu ya? Kecilnya saya di Ciledug, Romo. Iya. Pindah di sana. Tangerang. Iya, karena ayah pindah kerja ke Cikarang. Jadi ikut sekalian sekeluarga. Kamu anak keberapa ya? Saya anak kedua, Romo. Dari 2 bersaudara. terakhir. Iya, anak bungsu. Kakak sekarang kuliah di Surabaya. Iya. Cewek apa cowok? Kakak cowok. Cowok ya. Iya. Gak mau jadi pastor sekalian. Maunya jadi dokter dia. Mau jadi dokter, iya. Kamu jadi pastor ya. Iya. Sama-sama pelayan tuh tipenya itu ya. Satu penyakit, yang satu lagi rohani ya kan. Iya. Fisik dan rohani. Saling melengkapi itu ya. Betul. Jasmani dan rohani ya. Bisa aja itu kamu keluarga ya kan. Baik, kita langsung to the point ya. Iya. Pater tertarik seminari itu karena apa sih ya? Kok masuk seminari mau? Paling ganteng begini loh ya. Ganteng ya saudara-saudara ya. Amin. Ya. Kenapa tuh berarti? Iya. Kurang lebih awal mula tertarik itu kelas 4 SD, Romo, kalau saya. Udah lumayan lama sih ya. Maksudnya tertarik ini bukan langsung mau jadi Romo, tapi baru kenal istilah Romo itu kelas 4 SD gitu. Karena ada salah seorang guru di sekolah saya bilang kalau wah kayaknya mukamu ini cocok jadi Romo deh gitu. Hah, Romo? Saya baru tahu apa itu Romo gitu. Ternyata ibu saya jelasin itu loh yang suka ada di misa kalau datang ke gereja di altar itu. Oh, yang itu. Terus itu baru tahu tuh tentang Romo. Kemudian
berjalannya waktu saya masuk ke Miss Dinar, ketemu lagi nih dengan sosok Romo yang dulu dibilang oleh guru saya itu. Ternyata ini Romo nih. Nah sekarang bisa mendekatinya lebih dekat kan. Terus saya tertarik pertama-tama tuh dengan jubahnya pertama-tama. Jubah putihnya itu kan kalau anak muda kan ngelihat, keren banget sih gitu, berkarisma gitu. Nah saya mulai tertarik dengan menjadi Romo, pertama jadi jubahnya dulu gitu. Dari jubahnya dulu tuh ya. Iya, nggak usah yang muluk-muluk dulu gitu ya. Benar. Iya, pertama-tama dari itu. Orang tua mendukung juga tuh ya, Frat? Awalnya sih berat gitu ya, Ma ya. Siapa, papa sama mama? Ya mungkin dua-duanya. Dua-duanya ya. Awalnya soalnya kan kami bukan dari keluarga yang istilahnya religius banget gitu ya. Bahkan keluarga-keluarga juga saudara kadang ada yang belum tahu seminari itu apa gitu, masuk kemana. Itu makanya jadi sempat ada pengolahan juga pas waktu itu, tapi dibantu juga oleh Romo Paroki pas waktu itu gitu. Ternyata diam-diam mereka juga bertemu dengan Romo Paroki gitu pas bilang saya mau jadi Romo gitu. Diam-diam minta peneguhan ya. Iya. Awalnya mau masuknya ke Wacana Bakti kemudian ya berjalannya waktu dikenalin lagi, datang ke Wacana Bakti, datang juga pas waktu itu ke Mertoyudan gitu. Terus entah kenapa malah tertariknya ke Mertoyudan gitu. Sampai lulus ya, puji Tuhan 4 tahun lulus itu. Luar biasa ya. Iya, sampailah di tahun rohani ini. Kenapa kau mau pilih Projo Jakarta? Projo Jakarta, ini kalau gampangannya tuh ya Mo ya, ya paling kenal lah Mo itu. Paling kenal dengan Projo Jakarta itu. Kamu anak Jakarta ya? Iya. Harus mengisi dong kekurangan Jakarta. Iya. Iyalah imam-imam ya. Siapa tahu dengan kamu masuk, anak-anak Jakarta ikutan juga. Iya nih. Iya kan ya? Kalian di rumah nih. Ya, anak-anak muda ya. Iya benar. Jangan takut ikuti jejak kami, kan? Bahagia kok. Bahagia luar biasa. Baik, Frat, kita akan bicara mengenai moto panggilan ya. Kenapa panggilan perlu moto ya kira-kira ya? Perlu. Kenapa itu? Iya. Salah satu ungkapan yang pernah saya dengar itu kalau dalam kehidupan menjadi seorang imam itu ya di dalam formasi menjadi seorang imam itu ditekankan banget bahwa panggilan itu memang benar istilahnya diimani atau dirasakan oleh si pribadi itu secara personal gitu, tapi juga harus dihayati secara komunal gitu. Mungkin ini bahasanya terlalu berat ya Bapak Ibu, tapi kurang lebih seperti itu, bahwa boleh kita masing-masing punya istilahnya panggilan dalam diri, tapi tetap juga harus dirumuskan dalam panggilan bersama itu gitu, dalam kebersamaan itu. Iya. Karena kelak ya hidup kita kan dalam satu keluarga kan. Iya. Komunitas yang berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya. Jadi perlu istilahnya mau dibawa kemana nih gitu kan. Iya. Dan biasanya moto itu diambil dari mana ya? Kutipan kitab suci atau sharing-sharing dirumusin atau apa? Banyak sih kalau untuk sumbernya itu nggak hanya melulu dari kitab suci, tapi tentu dihidupi oleh ayat-ayat kitab suci. Sebenarnya kan juga ya ingin mengikuti Kristus ya harus ada istilahnya inspirasi juga dari kitab suci, dari Injil. Karena kitab suci kan sabda Tuhan. Iya benar. Daya dorongnya kan itu kan. Kuat banget itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, ceritanya gitu ya. Oke, jadi perlu ya sebetulnya moto panggilan itu ya, supaya ada daya dorong, apalagi ini untuk teman-teman satu angkatan, satu panggilan ya. Nah, kira-kira angkatan kalian milih moto apa itu, Bro? Nah, ini baru angkatan kami nih ya, Mo ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, Angkatan TOR atau Tahun Orientasi Rohani tahun 2021-2022 ini mengambil nama angkatan itu Sadana. Iya. Bahasa apa itu? Nah, itu berasal dari bahasa Sanskerta, Romo.
Iya, Sansekerta. Artinya apa ya, Pak? Artinya macam-macam Romo. Artinya ada yang mengartikannya sebagai harta surgawi. Itu akar katanya saya lupa itu, tapi ada yang mengatakan harta surgawi atau harta ilahi. Ada juga yang mengartikannya sebagai latihan rohani itu. Segala bentuk latihan rohani, bisa meditasi, bisa mati raga dan lain sebagainya itu. Oh, jadi bisa latihan rohani. Latihan rohani. Sadana. Tapi kalau untuk dari sekian banyak arti itu, kami mengambil inspirasinya itu dari buku Anthony de Mello, Romo. Anthony de Mello. Sadana. Yang berjudul Sadana. Nah, dalam buku itu dijelaskan sadana itu merupakan sebuah jalan untuk menemukan Tuhan gitu. Nah, kita menemukan, wah kayaknya ini bagus nih dijadikan nama angkatan gitu. Pertama-tama menemukan katanya dulu, baru mencoba untuk mencocok-cocokkan dengan angkatan kami gitu. Ternyata cocok gitu. Cocok, diterima. Ada pro kontra nggak? Diterima sih, Mo. Soalnya dari pembahasan yang berjalan itu ya semua merujuknya ke situ gitu, mau ke jalan menemukan Tuhan dan juga menjadi teman seperjalanan gitu. Merujuknya ke arahnya yang sama. Ternyata cocok nih sama sadana yang kita temukan dalam buku Anthony de Mello, makanya kami pilih itu. Gitu, Romo, kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi ambilnya latihan rohaninya atau sebuah jalan apa tadi itu? Jalan menemukan Tuhan. Jalan menemukan Tuhan. Iya. Itu pemaknaannya sih, Mo. Kurang lebih, bukan arti harafiahnya ya, tapi pemaknaan. Pemaknaan ya. Iya. Dari catatan beberapa apa sih artinya dari Sansekerta loh soalnya ya. Iya. Lalu dimaknai oleh angkatan kalian sebagai jalan untuk menemukan Tuhan. Di tahun rohani kan memang isinya kan bagaimana pengalaman rohani itu digodok di tempat ini. Ya, panggilan frater dimatangkan dari tadi yang kecil-kecil, terus kemudian bisa berkembang, terus bertumbuh. Yang penting itu kan. Amin. Bertumbuh. Iya. Kita kan juga sama di sini secara pendampingan, kita ingin merumuskan bahwa kita ini adalah teman seperjalanan. Teman seperjalanan. Jadi tidak ada senior, tidak ada junior, tidak ada medior, tidak ada yang merasa hebat. Semuanya dalam kemitraan yang sama. Iya, sama-sama dipanggil sinodus gitu ya. Berjalan bersama. Kalau saya lebih sinodus, berjalan bersama. Tapi kalau frater angkatannya memilih sadana. Sebuah jalan untuk menemukan Tuhan. Semua sepakat tuh. Sepakat, Romo. Awalnya tuh mungkin beberapa kali mencoba menemukan inspirasi, ada yang wah kayaknya kebanyakan nih inspirasinya, atau malah jadi kemana-mana. Tapi coba ditarik kembali lagi ke dalam, bener gak sih ini menjadi identitas yang bakal kita hidupin gitu. Oh ternyata bisa gitu loh, kalau istilahnya anak zaman sekarang tuh dicocok logikan gitu. Oh, dicocok cocokin gitu. Oh, dicocok logikan. Iya. Terus dapet kurang lebih penjelasannya bagi J2, mau ke dalam dan keluar gitu. Jadi menjadi jalannya itu ke dalam dan juga keluar. Pertama yang kalau ke dalam itu berarti kita menemukan Tuhan dalam diri kita sendiri gitu. Konkretnya lewat apa ya? Lewat hidup doa, ya kan? Devosi, ekaristi, itu dalam keheningan bahkan gitu. Nah itu kami mencoba menemukan Tuhan dalam itu. Kemudian yang kedua, keluar gitu. Keluar artinya apa? Artinya harapannya kami bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan Tuhan itu sendiri. Konkretnya lewat apa? Konkretnya ya lewat kasih gitu. Lewat kasih, menghadirkan kasih bagi sesama teman, bagi Romo, bagi karyawan bahkan.
Kami kan hanya bersembilan nih, mau angkatan kami 9 ya. bersembilan orang. Nah, kasih itu kalau dalam angkatan kami nyatanya itu lewat inisiatif nih. Lewat sebuah nilai, yaitu inisiatif. Nah, ini mulai masuk ke angkatan kami sendiri gitu ya. Kenapa inisiatif? Karena kalau nggak ada inisiatif nggak bakal jalan gitu. Hidup berkomunitas tuh nggak bakal jalan. Apalagi orangnya cuma bersembilan gitu ya. Harus ada inisiatif sana sini, bantu teman, walaupun itu bukan tugasnya tetap dibantu. Ngelihat ada yang kurang di sini, lengkapin. Itu di situ kami refleksikan sebagai yaitu cara kami atau jalan kami untuk membawa orang kepada Tuhan gitu. Ya. Gitu Romo kurang lebih. Jadi ini temuan yang sudah kalian rumuskan bersama ya. Iya benar. Menjadi sadana. Sadana. Keren juga nih ya. Iya. Emang ada buku yang karangan Anthony de Mello tuh saya punya itu. Iya. Sejak dari seminari menengah, Frater masih ada kayaknya juga. Karena sering saya pakai. Tidak melupakan sadana dalam artian latihan rohani kalau saya. Ya. Kalau Frater memaknainya sadana itu sebagai jalan untuk menemukan Tuhan. Luar biasa. Semoga pencarian masa-masa pendidikan ini Frater terus menemukan Tuhan ya. Ya, amin. Itu bisa menjadi daya dorong dong pasti ya. Benar. Karena moto itu kan daya dorong sebetulnya. Selalu memorial. Kalau bahasa saya itu ini kan jadi prasasti. Ntar kalau tahbisan Frater juga harus menemukan moto tahbisan. Ya saya juga punya gitu ya. Untuk Injil inilah aku diutus menjadi pemberita, menjadi rasul, dan menjadi pewarta. Dalam catatan itu kenyataannya memang begitu. Dan itu harus dihidupi. Moto kan begitu ya. Pentingnya moto begitu. Nah itulah yang jadi catatan. Baik Frater, saya kira semoga moto panggilan angkatan sadana ya. Sungguh bisa menjiwai dan menghidupi angkatan Frater dia. Amin Romo. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda? Untuk anak-anak muda nih sekalian numpang promosi kali ya Mo ya. Sayang nih ada kesempatan nih. Ya bagi kaum muda dimanapun kalian berada, ya kan. Terutama anak-anak Jakarta nih. Bagi yang mungkin bingung mau jadi apa atau bahkan sudah ada panggilan nih kayaknya mau jadi imam gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Jangan ragu, jangan takut. Coba saja daftar ke seminari. Gitu Romo. Udah. Mantap. Mantap. Cukup ya. Iya. Waduh luar biasa. Terima kasih Frater untuk sharing iman ini. Sama-sama. Di mana tema moto panggilan memberi daya dorong semangat tuh angkatan dalam merengkuh mencapai panggilan imamat ya. Iya. Semoga tetap terus berhasil ya. Amin. Bahkan usulnya buat Bapak Ibu semua juga ya yang berkeluarga. Iya. Kalau udah telat juga nggak apa-apa ya ngerenungin lagi. Iya. Kita kayaknya perlu tuh ya bisa dari kitab suci dari apa pasang itu ya. Iya. Apalagi kalau ada ulang tahun perkawinan kan ada itu HUP ya. Nah semoga pasangan-pasangan juga bisa menemukan moto panggilan tuh ya. Keren tuh ya. Keren. Baik. Thank you Frater. Semoga memberi inspirasi untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, akhirnya kaktus dibabat pucuk saja agar tumbuh tunas muda. Kita jawab cakep. Yesus wafat sesaat saja, bangkit mulia untuk selamanya. Mantap. Mantap. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.